garam beriodium jadi tidak beriodium lagi kalau kalian lakukan ini. Hai guys, kali ini aku mau men-sharingkan informasi tentang garam. Sepele ya, tapi ini urgent sekali ya, karena di dalam garam yang beriodium ini kan mudah didapat dan iodiumnya bisa digunakan oleh semua kalangan masyarakat ya kan, karena garam ini termasuk kebutuhan pokok kita ya kan. Namun sayangnya iodium di sini cepat menguap guys kalau kita tidak memperhatikan cara penyimpanan garam yang baik. Nah, garam ini kan bersifat higroskopis, jadi dia itu mudah lembab ya guys. Itu beresiko membuat iodium di dalamnya hilang guys. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan garam adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama pastikan ya beli garam yang kecil-kecil aja, yang kecil mungil aja, yang seperti ini ukuran standar ya kan. Nah, kalau itu tadi misalnya untuk kebutuhan rumah tangga yang kecil-kecil aja. Nah, yang kedua pastikan kalau menyimpannya itu dalam keadaan tertutup rapat ya guys, tertutup rapat. Jadi misalnya nyimpan pakai plastik ini, pastikan diikat lagi gitu. Nah, kalau wadah kering, misalnya wadahnya itu habis cuci, sebaiknya dilap dulu ya sampai benar-benar kering, baru dimasukkan garam dan kemudian ditutup rapat. Nah, selanjutnya ini pastikan tidak menyimpan garam di dekat kompor ya, karena kan di area kompor itu super lembab ya kan. Nah, itu biasa itu rentan membuat si garamnya itu menjadi berair walaupun dalam keadaan tertutup. Jadi seperlunya saja, misalnya kalau kita lagi masak ya kan, nah lagi masak tempatnya dibawa untuk kita menuangkan garam. Nah, setelah selesai simpan di agak jauh dari kompor. Nah, pastikan ya menggunakan garam yang ada tulisan garam konsumsi beriodium. Iodium ini membantu kelenjar tiroid di leher untuk memproduksi hormon tiroksin, yang mana tiroksin ini penting untuk pertumbuhan tulang dan syaraf dan mempengaruhi bagaimana protein, lemak, dan karbohidrat digunakan dalam tubuh. Memang sih banyak di sumber makanan lain yang mengandung iodium, cuman kan kadang kan itu sulit didapat atau mungkin ada yang keterbatasan biaya sehingga sulit mendapatkan iodium, atau mungkin di daerah-daerah tertentu yang sulit menjangkau makanan dengan sumber iodium. Jadi makanya pemerintah memasukkan iodium ke dalam garam yang dikonsumsi semua kalangan masyarakat. Dan juga kenapa sih pemerintah memasukkan iodium ke dalam garam, bukan ke dalam gula pasir atau ke dalam beras? Karena garam itu murah, mudah didapatkan, dan di garam ini tidak membuat rasa pahit dan sebagainya. Jadi tidak ada rasa yang aneh gitu. Jadi sesuai rasanya dengan bahan yang asli di tempat iodium itu ditambahkan. Jadi kalau ditambahkan di garam, jadi rasa garam itu tetap asin. Nah, seperti itu. Oh ya, satu lagi nih info tentang iodium pada garam. Jadi kalau kita mau menambahkan garam pada masakan, itu ternyata sebaiknya di akhir loh, bukan di awal, karena sifatnya tadi itu menguap dan proses masak misalnya masih lama, resiko iodiumnya hilang itu sangat besar sekali. Kalau mau mendapatkan manfaat iodiumnya supaya tidak keasinan, jadi kalau kita ngasih di awal kan, nah di akhir dikasih lagi tuh garam, jadi dibangsi deh gitu kan. Di awal pemberian garam bertujuan untuk asin misalnya ya. Kalau mau mendapatkan manfaat iodium dari garam, nah di akhir dikasih lagi tuh si garamnya. Oke, semoga bermanfaat ya informasi ini. Pastikan untuk terus like dan subscribe channel Rumah Tandan agar aku semangat menayangkan video-video bermanfaat dan faedah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.